Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 jam kemudian, Hani terbangun dan dia memegang pipinya yang sedikit terasa sakit. Dia beranjak dari tidurnya, lalu keluar tenda. Dia melihat Blue sedang duduk di kursi malas sembari memakan camilan dan minum soda. "Apa yang kau baca, Blue?" tanya Hani ketika melihat Blue yang ternyata juga sedang membaca. "Hanya buku panduan saja untuk ke kota berikutnya," jawab Blue. Hani tampak tertarik dengan hal itu dan langsung duduk di atas pangkuan Blue, lalu ikut membaca buku itu juga. Oh, shit, batinnya tersiksa ketika Hani duduk tepat di atas bagian intimnya. "Ini peta negara Inggris kan? Aku sudah cukup hafal karena aku sering melihatnya di buku dan aku ingin mengelilingi kota-kota di Inggris dan Eropa, Blue. Ajak aku ya," ucap Hani dan menoleh ke arah Blue yang ada di belakangnya. Wajah innocent Hani yang terlalu cantik dan tanpa celah itu tentu saja membuat Blue semakin berjuang keras untuk tak melumat bibirnya yang sangat dekat dengan wajahnya. "Kau harus izin pada kakekmu dulu," jawab Blue dan tangannya menahan pinggang Hani agar tak banyak bergerak di atas pangkuan Blue. Hani mengangguk dan tersenyum lalu langsung mengecup bibir Blue. "Mengapa kau suka menciumku?" tanya Blue. "Karena aku mencintaimu," jawab Hani dengan mudahnya dan kembali membaca buku. Blue begitu gemas melihat sikap Hani yang begitu santai mengucapkan kata-kata cinta itu pada Blue. "Kau belum tahu artinya cinta, Hani," ucap Blue di balik leher Hani. "Aku sangat mengerti, Blue. Aku suka berada di dekatmu. Aku suka wajah tampanmu. Aku suka setiap detail tubuhmu dan aku suka kebaikanmu. Bukankah itu sama dengan rasa cinta?" ucap Hani sambil mengunyah kudapan manis yang ada di tangan Blue tadi. Hani menyandarkan tubuhnya ke dada Blue dan semakin asik membaca buku itu. Hani duduk di pangkuan Blue karena di sana hanya tersedia 1 kursi saja. Selain itu, karena duduk di pangkuan Blue terasa sangat nyaman baginya. Harum stroberi di rambut Hani menyerbak ke hidung Blue dan dia suka dengan harumnya. "Apakah kini kita berada di sini?" tanya Hani sambil menunjukkan sebuah gambar peta pada Blue. "Iya," jawab Blue yang semakin diuji dari menit ke menit dengan gerakan bokong Hani yang sering bergerak di atasnya. "Dan kita akan ke London. Berapa jarak dan waktu yang akan kita tempuh, Blue?" tanya Hani. "Sekitar 7 jam sepertinya," jawab Blue. Hani hanya mengangguk dan kembali membaca buku yang memang menjadi hobinya. Lalu beberapa menit kemudian, Hani menutup bukunya dan beralih melihat ke arah wajah tampan Blue yang memiliki kulit eksotis itu. "Di mana keluargamu, Blue?" tanya Hani. "Mereka tinggal di beberapa negara," jawab Blue yang kembali memegang pinggang Hani agar tak sampai mengenai miliknya. "Wow, kau punya banyak keluarga?" tanya Hani. "Sangat banyak," jawab Blue. "Ceritakan tentang keluargamu," ucap Hani dengan semangat. "Aku punya saudara kembar dan kembaranku adalah perempuan. Dia bernama Red. Dia sudah menikah dan memiliki anak. Lalu aku juga punya kakak laki-laki bernama Ocean. Dia sudah menikah dan sudah memiliki anak juga. Dan mereka semua tinggal di Amerika. Kemudian aku juga punya adik bungsu bernama Sky. Dia bekerja di perusahaan ayahku di Amerika," kata Blue. "Jadi kau dan adik bungsumu belum menikah?" tanya Hani. Blue mengangguk dan Hani tak bertanya lagi karena dia tak mau tahu alasan Blue belum menikah hingga saat ini. "Jadi kau memiliki keturunan kembar? Wah, itu benar-benar keren," ucap Hani. "Iya, dediku juga kembar dan kembarannya tinggal di Amerika," jawab Blue.
Hani mengangguk dengan mata yang berbinar. "Orang tuamu tinggal di mana?" tanya Hani. "Mereka tinggal di Swiss, negara yang amat sangat indah dan membuat mamiku tak ingin pergi dari sana," jawab Blue. "Aku ingin ke sana. Kau bisa meminta uang pada kakek jika aku ikut ke sana nanti," ucap Hani semangat. Blue tertawa dan mencubit gemas pipi Hani. "Tak perlu meminta apapun pada kakekmu karena uangku sudah sangat banyak," jawab Blue. Dan Hani hanya tersenyum senang menanggapinya dan kembali memeluk Blue untuk berterima kasih pada penyelamat hidupnya itu. "Thank you," bisik Hani di telinga Blue. Posisi Hani yang pas berada di atas tubuh Blue benar-benar sangat meresahkannya kali ini. "Oh my God, sepertinya masa lajangku akan segera berakhir sebentar lagi," batin Blue pasrah. Sore harinya, Blue dan Hani pun mulai melakukan perjalanannya. Hani begitu menikmati perjalanannya naik mobil untuk pertama kalinya. Hani tersenyum sepanjang perjalanan. Dia tak terlalu banyak bicara karena tak mau mengganggu konsentrasi Blue yang sedang fokus menyetir. Hani cukup tahu etika berkendara karena dia pernah membacanya di buku. Tetapi terkadang Hani bertanya pada Blue ketika melewati tempat unik atau yang belum diketahui Hani. "I'm so happy, Blue," ucap Hani dan melihat ke arah jendela menikmati pemandangan kota yang tak pernah dilihatnya selama ini. Begitu banyak orang dan kendaraan yang berlalu lalang dan Hani begitu antusias melihatnya. "Kita makan dulu di restoran," ucap Blue dan menghentikan mobilnya di sebuah restoran yang tak terlalu ramai. "Kita akan makan?" tanya Hani. "Iya, tapi kita mampir ke toko itu dulu sebelum makan," jawab Blue sambil menunjuk ke arah toko yang menjual baju dan pernak-pernik wanita. "Kita akan beli apa, Blue? Aku tak membawa uang," kata Hani yang tangannya digandeng oleh Blue. "Kita akan beli baju untukmu dulu dan juga sepatu. Sudah kubilang uangku banyak, Hani," jawab Blue. Hani tersenyum dan mengikuti langkah Blue masuk ke dalam toko itu. Hani tak memakai alas kaki dan itu menjadi perhatian pegawai toko di sana. "Ada yang bisa kami bantu?" tanya manajer toko itu. "Pilihkan baju untuknya dan juga sepatunya. Ambilkan sekitar 20 baju," jawab Blue. "Blue, itu terlalu banyak," kata Hani. "Itu sedikit, Hani," sahut Blue. Manajer itu tersenyum dan menggandeng Hani menuju ruang ganti untuk mencoba beberapa baju koleksi terbaru di toko itu. Lalu Hani memilih semua baju yang dipilihkan oleh sang manajer toko karena menurutnya semua bajunya sangat bagus. Hani pun langsung memakai satu baju dan satu sepatu. "Anda sangat cantik, Nona," ucap manajer toko itu. "Benarkah itu, Blue?" tanya Hani pada Blue yang duduk di sofa. Blue mengangguk dan tersenyum, membuat kadar ketampanannya naik hingga 100%. Beberapa pegawai toko tentu saja melihat pada sosok Blue dan itu membuat Hani tersadar bahwa ternyata tak hanya dirinya yang menyukai Blue. Hani memegang tangan Blue. "Ayo kita keluar dari sini," ucap Hani. "Iya, aku bayar dulu," jawab Blue. Hani mengangguk dan mengapit tangan Blue seakan Blue akan diambil oleh wanita lain. Setelah membayar semuanya, Blue dan Hani keluar dari toko itu. Blue menaruh barang belanjaannya dulu ke mobil, lalu setelah itu langsung menuju restoran. "Kau ingin makan apa?" tanya Blue. Hani melihat-lihat menu di buku menu yang disediakan. "Pilih makanan yang kau suka, kau boleh makan sepuasmu kali ini," ucap Blue lagi. "Aku ingin makan steak," kata Hani akhirnya. "Pilihan yang bagus," jawab Blue. Hani tersenyum dan dia melihat ke arah jendela sembari menunggu makanannya datang.
Aku suka melihat mereka berlalu lalang, Blue, ucap Hani dengan suara lembutnya. Blue menopang dagunya dan tak sadar sedang terpaku menatap wanita cantik itu. Ahem, ucap seorang pelayan yang mengantarkan makanan mereka. Hani melihat makanan yang dihidangkan dengan wajah bersinar. Ini terlihat sangat lezat, Blue, ucap Hani. Makanlah, kata Blue. Lalu Hani pun makan dengan pisau dan garpunya. Blue cukup terkesan melihat cara makan Hani yang cukup elegan dan sesuai table manner. Mungkin ibunya yang mengajarkan hal itu padanya. Melihatnya seperti ini, mungkin orang tak akan percaya bahwa Hani adalah wanita yang baru dipungutnya dari hutan. Setelah makan di restoran, Hani dan Blue berjalan-jalan di sekitar kota itu sebentar karena Hani ingin menikmati keramaian di kota itu. Blue menggandeng tangan Hani agar tak terlepas dalam keramaian. "Itu es krim?" tanya Hani. Blue mengangguk. "Kau mau?" tanya Blue. "Iya, aku mau," jawab Hani tersenyum senang. Sejak dulu, Hani ingin sekali makan es krim. Dia hanya bisa melihatnya dari buku saja. Marilyn tak pernah memperbolehkan Hani makan es krim karena menurutnya kalorinya terlalu tinggi. "Apakah aku akan gemuk jika makan es krim?" tanya Hani. "Tentu saja tidak. Mungkin jika kau makan seember es krim, kau akan menggemuk," jawab Blue random dan Hani tertawa. Blue membeli es krim untuk dirinya dan juga Hani. Hani menjilat es krim itu dan saking semangatnya makan membuat mulutnya sedikit belepotan. "Pelan-pelan, Hani," ucap Blue. Hani hanya mengangguk dan dengan cepat menghabiskan es krimnya. Lalu Blue mendudukkan Hani ke atas pembatas tembok yang tak terlalu tinggi. Kemudian Blue menjilat bibir Hani yang belepotan karena es krim. Hani tertawa pelan dengan apa yang dilakukan Blue pada bibirnya. "Mereka tak melihat ke arah kita. Apakah ini hal yang biasa?" tanya Hani ketika Blue sudah selesai membersihkan bibir manis Hani. Mereka tak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini," jawab Blue tersenyum. "Jadi, aku boleh menciummu kapan saja dan di mana saja?" tanya Hani dengan polosnya. Blue tertawa dan kemudian mengangguk. Lalu Hani mengecup bibir Blue. "Thank you karena sudah membuatku merasakan hal ini. Aku sangat bahagia, Blue," ucap Hani tulus. Blue menggesekkan hidungnya pada hidung mancung Hani. Kali ini dia benar-benar mengakui bahwa Hani telah memporak-porandakan hatinya, dan itu dilakukannya hanya dengan kepolosannya saja tanpa harus berusaha keras menaklukkan Blue. Lalu Blue menurunkan Hani dan mereka kembali berjalan kaki menyusuri hiruk-pikuk kota kecil yang ramai itu. Mereka memasuki sebuah toko baju pria karena Blue ingin membeli beberapa kaos hitam. Hani menyapa ramah pegawai pria yang menjaga toko itu dan sempat mengobrol sedikit karena Hani ingin mengenal orang-orang baru di sekitarnya. Blue yang baru keluar dari ruang ganti melihat hal itu dan menghampiri Hani. "Jangan terlalu ramah dengan orang yang baru kau kenal, Hani. Dia akan salah paham," ucap Blue lirih. "Dia terlihat baik," sahut Hani. "Kau tak bisa menilainya hanya dari obrolan saja kan?" ucap Blue. "Kau menyebutkan namamu tadi?" tanya Blue. Hani mengangguk. "Lain kali katakan pada mereka bahwa namamu adalah True," ucap Blue. "Why?" "Karena hanya aku dan ibumu saja yang boleh memanggilmu Hani," jawab Blue. Ya, Blue merasa tak rela jika ada yang memanggil dengan nama Hani pada wanita cantik itu selain dirinya. "Why?" tanya Hani lagi, seakan masih tak mengerti. Blue menangkup wajah cantik Hani.
karena aku sedikit tak suka jika ada orang lain yang memanggilmu Hani. Itu seperti mereka memanggil kekasih mereka dengan sebutan seperti itu, jawab Blue. Begitukah? Dediku memanggil ibuku dengan sebutan Hani karena itu memang panggilan sayang, ucap Blue menjelaskan. Dan akhirnya Hani mengangguk mengerti. Blue tersenyum dan mengusap kepala Hani.